Jangan lupa nobar, ngobar, Altu 85. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di Ngobar Altu 85 di sore hari ini. Kita masih suasana lebaran. Jadi nanti kita bisa saling halal bihalal ya. Salam-salaman tapi pakai online. Oke, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri. Baik, saya senang sekali ada saya pakai baju yang sama warnanya dengan tamu saya, ada 4 orang ini dengan judul hari ini Kisah Pejuang Nafkah ya. Tadi seru banget, mereka saling bersalam dengan kata-kata salam satu aspal, keren banget. Oke. Baik, sebelumnya saya coba bacakan dulu ya cerita tentang mereka ya. Oke, dari yang cewek dulu nih, Bunda Lita. Halo Bunda Lita, bisa di unmute? Halo Bunda Lita. Udah? Ya. Halo, nggak kedengeran? Kedengeran. Oke. Ya. Bunda Lita, ya, saya cerita dulu tentang Bunda Lita ya. Bunda Lita dari SMA 7, lulus tahun 85 sama-sama kita, kelas 1 7, kelas 2-nya 2 IPA apa IPS ya? IPS ya. 2 IPS 2, kelas 3-nya 3 IPS 6. Betul ya? Bunda Lita ini lulus SMA, tidak ada kegiatan, tinggalnya di Jalan Abdul Muiz nomor 68, dengan keluarga, dan kita sama-sama tahu bahwa Bunda saat ini sebagai driver dari ojek online ya, ojol. Nah, nanti untuk cerita panjangnya kita dengar langsung dari Bunda Lita. Saya sebetulnya sudah banyak dengar cerita dari Bunda Lita sendiri, tapi lebih seru kalau Bunda Lita sendiri yang cerita. Oke. Yang kedua, Wawan. Halo Wawan. Bisa dinyalakan mic-nya. Bunda Lita dimatikan dulu. Oke, Wawan. Sore, Wan. Sore. Ya, Assalamualaikum. salam. Waalaikumsalam. Boleh dong dibuka dong maskernya biar kelihatan. Kangen nih. Oke. Wawan SMA 7 lulus tahun 85 sama-sama kita, kebetulan kelas 1 sekelas sama gue ya, di kelas 1 10, kelas 2 IPA 3, kelas 3-nya 3 IPA 5. Lulus SMA pernah bekerja sebagai HRD di perusahaan retail Korea, lalu pensiun dini, saat ini tinggal di Bekasi dan sudah berkeluarga, 1 istri dengan 1 anak. Ya, cowok ya. Oke. Ya, Kebetulan istrinya kalau nggak salah adik kelas ya. Nah, berarti udah ngincer tuh ya dari dulu ya, udah diincer ya. Oke, nanti kita dengar cerita Wawan. Nah, selanjutnya narasumber satu lagi nih, Sony. Halo Sony. Halo Sony. Ya, sudah. Sony sama kita lulus tahun 85, kelas 1-nya 1 berapa udah lupa katanya. Terus kelas 2. Oh, 1-1. Oke, 1-1. Terus kelas 2-nya 2 IPS 5, betul ya? 2 IPS 5 ya. Ini teman-teman sekelasnya yang ada di sini 2 IPS 5. Terus kelas 3-nya 3 IPS 1. Lulus SMA, kuliah di Akademi Pariwisata Indonesia, jurusan perhotelan. Saat ini tinggal di Jalan Menteng Tenggulun di Menteng, Jakarta Pusat. Sudah berkeluarga, memiliki istri dan 1 istri dan 2 orang anak, laki dan perempuan. Pekerjaan sebagai driver ojek online dari tahun 2015. Wah, udah lama banget ya, sampai sekarang. Hebat. Selain itu bekerja sebagai pengisi acara anak-anak.
Nah, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya tentang pekerjaan lainnya. Oke, betul kan apa yang tadi aku bacain ya Om Sony ya? Betul. Betul ya. Oke, nanti kita sharing ya. Oke, selanjutnya Om Rizal. Om Rizal, halo, Ahmad Rizal. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Kami ini nggak bisa ngomong, Teh. Kameranya belum nyala. Sudah. Udah ya. Oke. Om Rizal lulus sama tahun 85. Kelas 1-nya lupa, katanya kelas 1 berapa. Kita sama Sony kalau salah sih gua. Sama Sony sekelas kalau masalah kelas 1-nya. Tapi Sony nggak merasa katanya. Saya ingat gua ya dulu ya kelas 1 gua sekelas sama Adek Jul tuh. Oh, sama Adek. Iya benar, Dek. Adek Jul dulu kelas 1-nya ya, sebelum jurusan ya, Iya. Terus kelas 2-nya 2 IPA 1 ya, sekelas sama gue ya, 2 IPA 1 ya. Iya. Kelas 2 IPA 1. Kelas 3 IPA 3 IPA 3. 3 IPA 3 apa 3 IPA 2? 3 IPA 3. 3 IPA 3. Oh, oke. 3 IPA 3. Ya. Lulus SMA kabur ke Jawa Timur ya. Iya benar, kabur. Nah, kenapa menghilangkan itu kabur? jejak. Kenapa menghilangkan jejak? Sebenarnya sih intinya untuk menghindar dari pergaulan yang pernah saya lakukan. Misalnya ya mungkin dari masa remaja, terutama ya masa-masa transisi ya, dari mulai SMA, mungkin dia tahu lah ya kenakalannya kayak apa ya. Makanya saya pengen menghindar dari wilayah itu, jadi ya saya kabur sementara gitu ke Jawa Timur ya. Dibilang sempat makan bangku kuliah juga di sana. Jawa Timur. Oke, mudah-mudahan jadi lebih Begitu baik aja. ya di Jawa Timur ya, gitu kan? Insya Tujuannya Allah, pindah ke amin. sana. Ya. Oke. Terus sudah berkeluarga, istri 1, anak 2, cowok semua, dan saat ini bekerja sebagai honorer di kantor Kemenhukam, betul ya? Betul. Ya, tinggal di perumahan Kementerian Hukum dan HAM di daerah Gunung Sindur, Bogor. Betul. Ya, oke. Ya, sekarang Koreksi dikit boleh? Boleh, silakan. Anak pertama saya perempuan. Oh. Anak saya perempuan sudah menikah. Jadi udah jadi engkong ya. Oh gitu. Jadi 3 anak. Anak 3. Dua. Oh 2. 2 anak, 2. Oh, anak 2 pertama anak. perempuan. Udah berkeluarga. Gitu. Yang pertama. Oke. Berarti nggak cowok semua ya. Oke. Sip. Oke, baik. Itu sekilas mengenai 4 orang tamu kita di sore hari ini. Sekarang kita dengar langsung kisah pejuang nafkah ya. Mudah-mudahan harapan kita semua bahwa hasil dari Ngobar Altu sore hari ini membuat kita menjadi sebagai inspirasi. Kemarin kalau nggak salah saya boleh nyontek kata-katanya Uma Wardi, inspiring spirit of the struggle. Ya betul ya, seperti itu ya Uma Wardi ya. Oke, ya mudah-mudahan ini jadi inspiring buat kita semua. Baik, Mbak Bunda Lita, silakan Bunda Lita. Bisa ceritakan awal mula masuk di dunia ini ya, driver ojek online. Silakan Bunda Lita. Selamat sore semua. Aku mau cerita sedikit nih mengenai driver ojek. Karena kehidupan saya pertama jadi driver. Ya, dibilang sedih, dibilang enak, ya gimana ya gitu. Tapi pertama awal saya menjadi ojek opang, jadi belum ada namanya online. Nah, aku waktu ojek opang itu banyak sekali orang-orang menghina aku, katanya buat apa lo perempuan kok jadi tukang ojek, nggak malu apa dengan dirinya, baik sama keluarga. Jadi aku dikucilkan, tapi aku tetap berjuang. Tidak lama kemudian baru ada online, aku langsung masuk daftar jadi Uber online. Jadi Uber, di situ jadi Uber buat aku adalah pantangan, ya, pantangan yang tanpa menyerah. Jadi,
jauh pun aku tempuh, mau ke Bogor, mau ke Serang, aku tempuh. Ternyata aku bisa. Terus dari situlah aku baru bisa ketemu dengan namanya grup online. Nah, jadi Grab apa segala macam. Disitulah aku ikut jadi komunitas gitu. Komunitas. Nah, di situ aku ikut komunitas, tetapi untuk di keluarga aku nggak dianggap sama mereka bahwa ngapain sih kata gitu. Sedangkan sama anak sendiri tidak pernah mau melihat mamanya atau mau ma di mana, ma lagi ngapain, enggak sama sekali. Mereka mencuekkan aku semua tiga-tiganya gitu. Jadi mereka merasa malu mempunyai seorang ibu driver. Malu banget. Jadi setiap aku pergi ke rumah menemui anak, kadang-kadang, "Ma, kok pakai baju itu sih? Ngapain sih?" Kata gitu. Aku diusir gitu. Jadi aku bertahan. Aku tetap, jadi nggak pernah aku mau apapun, meminta apapun segala macam terhadap anak-anak. Walaupun anak-anakku sekarang sudah sukses tiga-tiganya, sudah dewasa, sudah nikah semua. Sampai saat ini mereka tidak menanyakan apa kabar ma, gimana ma, keadaan mama gimana, tidak sama sekali. Jadi aku benar-benar dikucilkan sama anak-anak. Mereka malu dengan mamanya sebagai driver. Sebenarnya aku mau nangis, mau berteriak. Kemana anakku seperti saat ini kalau Idul Fitri aku pengen sekali kumpul, tapi mereka nggak mau. Jadi mereka benar-benar malu sama mamanya yang kerjanya hanya driver sebagai jalanan. Aku kadang-kadang juga kangen sama teman-teman, kepengen ketemu sama teman-teman anak SMA 7, mau curhat, tapi gimana? Aku bilang tak, malu juga dengan keadaan aku. Akhirnya aku kumpul sama anak komunitas. Disitulah aku curhat sama mereka. Gimana ya, aku bilang, aku kayak gak ada keluarga. Aku bilang, udah sabar Bun, keluarga Bunda adalah komunitas kami, kata gitu. Nah, terjadilah kecelakaan. Di saat waktu kecelakaan, tidak seorang pun menengok, tidak seorang pun memberi apapun. Jadi hanya komunitasnya yang bantu kami, baik jasmani dan rohani. Mereka selalu mendukung aku sampai aku dengan kaki yang tidak bisa jalan, akhirnya mereka selalu gendong aku ke kamar mandi gitu. Mereka gendong kamar mandi selalu, pokoknya Bunda semangat Bunda, keluarga kami, kata gitu. Mereka selalu kasih iya, tapi aku juga kangen, aku bilang, sama teman-teman anak-anak sekolahku kemana gitu, kangen banget aku bilang gitu. Aku nggak tahu lagi mau buat apa. Terus kata mereka, Bun, berdoa aja Bun, pasti kamu akan ketemu sama anak-anak, pasti kamu akan ketemu dengan teman-teman. Akhirnya benar, setelah aku lagi dalam keadaan sakit, bahagianya banget aku bisa ketemu sama teman-teman dari NSW 7, bantu aku, memberi kursi roda. Akhirnya aku dengan yang dorong kursi roda, anak-anak komunitas semua yang bantu, ngedorong, ngebantu ke rumah sakit, ngebantu segala macam, anak komunitas. Jadi tidak ada keluarga seperti, dan aku pun tidur bukan di rumah, tidur pun di saung komunitas. Jadi ya kepanasan apa segala macam di situ aku. Jadi tetap sahabat itu buat aku, teman itu adalah yang terpenting. Kalau kita dalam keadaan susah, teman lah yang terpenting buat aku. Karena pengalaman buat aku di keluarga tidak ada. Aku sampai saat ini aku pun sendiri, makanya di Idul Fitri, di hari raya pun aku masih jalan aja sendiri kemana mencari
adalah aku kepengen ngobrol gitu. Tapi temen aku yang terpenting buat aku itu aja kabut. Ya. Terima kasih Bunda Lisa sharingnya. Terus terang ini jadi inspirasi buat aku ya. Bagaimana kita mengajarkan anak, bagaimana kita harus banyak bersyukur, ya. Aku nggak perlu banyak bicara lagi, jadi kita langsung dengar aja. Selanjutnya dari Om Sony. Om Sony, silakan bisa ceritakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telat ya baru dapat. Silakan Om Sony, mic-nya tolong dinyalakan. Mic-nya ya, sip. Ya, Mbak Budi, makasih. Makasih. Memang kalau di ingat saya bilang ya, kalau yang namanya Gojek itu kan awal-awalnya sih memang enak. Gojek itu enak. Saya bisa dapat uang cukup banyak. Tahun 2015 itu tarifnya 4.000 per 1 kilometer. Jadi kita kalau mau cari duit itu gampang sekali. Bahkan gajinya melebihi daripada supervisor manajer Kentucky lah gitu. Tapi kesininya semakin lama semakin agak berat gitu. Adapun dari pihak operator sendiri kadang-kadang nggak kan drivernya, seperti halnya harga bensin hampir sama dengan harga tarikan sekarang. Pokoknya sekarang banyak lebih enak deh timbang dulu gitu. Kalau awal-awalnya sih memang enak, memang mereka merekrut dan mereka membakar uang gitu. Setelah semuanya kumpul udah banyak, ya udah mereka mulai menggencet kita gitu. Jadi kadang-kala kita kerja seperti kayak kuda. Untuk mendapatkan uang 150.000 aja, itu kita kerjanya lebih daripada 16 jam. 16 jam lebih. Kadang-kadang itu juga cuma dapatnya 90.000. Tapi ya kita mah tetap syukuri ya. Karena kerja itu pun kita juga nggak dipaksa. Dan kita juga tidak mempunyai target gitu. Ya alhamdulillah sih istri-istri di rumah juga agak ngerti gitu. Tarikan walaupun kecil tapi mereka tetap menerima. Ya, memang semuanya perlu disyukuri. Kalau kita syukuri apapun pekerjaannya pasti nikmat. Itu kalau cerita sedihnya. Sekarang ini memang banyak sedihnya sih daripada senangnya. Seperti halnya kadang-kala kita kalau lagi naik motor suka berpikiran yang jelek dan buruk. Suatu saat gimana ya kalau kita kecelakaan? Karena ada dua alternatif kalau kita membawa motor. Kalau nggak nabrak, ya ditabrak. Sampai-sampai saya berpikir, jangan-jangan usia saya nanti di aspal juga nih. Karena motonya juga jelek, salam satu aspal gitu. Harusnya salam hidup bersama gitu, jangan salam satu aspal. Jadi semuanya pada ngejokrok semua di aspal. Gitu. Ya memang seperti Bunda Cantik bilang, kita tuh sebagai Gojek tidurnya di mana aja. Kadang-kadang orang iseng tuh kita lagi tidur dipoto, dikasih di bininya tuh laki lu tuh lagi tidur tuh. Udah kayak gembel asli, bener. Saya kan biasanya juga kebetulan saya punya base campnya di Sudirman. Di Playover itu kan ada tempat kosong tuh. Sampai saya julukin lu pada tidur di kandang monyet. Jadi kadang-kadang juga kita ketemunya kebanyakan anak-anak yang remaja. Kita tuh orang tua sebagai sesepuh di sana kayaknya ya nggak ada batasan gitu. Jadi enak-enak aja. Terus apa lagi Mbak Budi yang mau ditanyakan? Makasih ya Mbak. Selamat sore Mbak. Oke, baik Om Sony. Sementara itu dulu ya Om. Kita dengar lagi cerita dari Om Wawan. Silakan Om Wawan. Gue lagi ini. Oke, Bud.
Rijal dulu buat ya. Oh ya, ya. Seru. Sorry. Oke, nggak apa-apa. Itu ya. Ya, ya. Oke. Ya, silakan Rizal. Wah, melempar-lempar nih. Nggak apa-apa. Kawan, hati-hati kawan ya. Iya, terima kasih Tante Budi. Saya pribadi cuma menambahkan apa yang telah diutarakan sama Bunda Lita dan Sony. Memang itulah lika-likunya kehidupan di jalan. Ya, secara pribadi pun saya pribadi pernah merasakan hal-hal seperti itu. Tapi tidak sampai ini kayak semacam tidur di jalan. Memang pernah juga itu. Soalnya apalagi menurut rumah saya pribadi kan jauh nih di Gunung Sindur. Saya kadang-kadang pulangnya ke Jakarta itu sampai jam 12 atau jam 1 malam antara pulang dan tidak. Kalau pulang kemalaman, kalau nggak pulang nggak bisa istirahat. Ya itulah kadang-kadang dipaksakan. Pernah juga saya juga pernah ngalamin apa yang dikatakan Om Sony. Kita bawa kendaraan terutama roda 2 ya, antara nabrak dan ditabrak. Nah, mungkin penyebabnya karena saking lelahnya saya pribadi itu sekitar jam 12:30 malam, saya udah nggak terasa tuh bawa motor sambil tidur. Nah, di depan saya ada truk pengangkut tanaman berjalan pelan. Feeling saya ini saya lewatin. Nggak taunya saya nyangkut. Habislah motor saya diangkat 8 itu peleknya. Sampai segitiganya itu udah kayak alter L. Ya udahlah. Tapi alhamdulillah saya masih diberi selamat sama Allah. Walaupun dengan kepala agak pusing selama sebulan. Nah, tapi itu buat pelajaran kita juga. Intinya kalau kita mengendarai kendaraan terutama roda 2, ya saya cuma menyarankan buat teman-teman yang satu profesi ataupun yang sering mengendarai roda 2, kalau udah bicara ngantuk, mendingan kita istirahat dulu, entah di warung kopi, entah apa, jangan dipaksakan. Itu pengalaman saya. Nah, mengenai penghasilan apa yang dikatakan Sony, memang saya pribadi pun pernah merasakan enaknya lah ya. Intinya kita banyak dapat poin, penumpang sana kemari itu. Nah, selama pandemi ini terus terang aja saya agak vakum ya. Karena apa? Belum makan, belum bensin. Saya merasa takut sedap gitu loh membawa penumpang. Nah itu makanya saya selama pandemi ini agak mengurangi aktivitas saya di bidang Gojek. Paling yang saya selama ini jalanin mungkin dari teman-teman di Altu, terutama kemarin itu dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 2 tahun ini, ya saya alhamdulillah bisa ngebantu lah, walaupun saya sebagai tim ekspedisi untuk membagikan paket dari KKS buat rekan-rekan Altu semua. Ya, mudah-mudahan apa yang saya berikan itu mungkin tidak berbentuk materi, cuma berbentuk tenaga. Itu aja Budi, mungkin dari Tante Budi, dari pasukan dari kami ya, semoga kita semua selalu sehat, grup besar Altur semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Terima kasih Tante Budi. Kemudian itu Sama-sama. pasukan dari kami. Ya, terima kasih Om Rizal. Ya, selanjutnya Om Wawan, silakan Om Wawan, sudah menepi belum? Sudah bisa Om? Ya, ya. Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini adalah nobar ya, nobar setelah kita lebaranan. Sehingga dalam hal ini gue ngucapin juga minal aidin wal faidin buat teman-teman semua. Ya. Alhamdulillah
kita ternyata sudah diberikan Tuhan untuk menjalani Ramadan bulan ini, ya. Nah, kebetulan nih hari ini topiknya adalah apa tadi, pejuang nafkah ya, Bun? Ya, betul. Ya, kisah pejuang nafkah. Ya, kisah. Ya, tadi udah dengar dari Bunda Lita, Sony, sama Rizal ya. Mungkin ada juga teman kita yang juga ojek, cuman nggak terpantau aja, ya nggak apa-apa lah. Tadi cerita-cerita dari teman-teman Bunda Lita, Sony, sama Rizal, memang itu semua hal-hal yang kita alami bersama, ya, yang kita alami bersama. Suka dukanya memang cukup banyak. Setelah gue bekerja di sebuah perusahaan, ya secara formal gitu ya, terakhir gue jadi head atau kepala HRD di sebuah perusahaan retail yang cukup besar yang dari Korea. Itu kemudian gue retire, gue pensiun dari situ. Terus gue pikir, ngapain gue di rumah ya? Nanti uang pensiun juga akan habis kan. Terus ya udah, gue coba-coba cari kegiatan, dan yang paling mudah adalah gabung ke ojek online. Dan memang alhamdulillah cepet gitu prosesnya. Dan kehidupan ojek online dengan pekerjaan kantoran itu memang betul-betul berbeda, ya, betul-betul berbeda. Perbedaan yang terutama adalah sebuah perjuangan yang akan berbeda, perjuangan hidup yang betul-betul gue rasain sekarang. Sekarang gue bisa melihat situasi yang sebenarnya kehidupan ini ya, secara ekonomi, ya. Teman-teman gue banyak juga yang hidupnya miris gitu loh. Apalagi setelah pandemi ini ya semenjak awal pandemi itu sangat miris mereka. Kalau gue kebetulan ya alhamdulillah punya sedikit tabungan lah. Tapi bagi mereka yang betul-betul standalone gitu ya, tentang penghasilan itu mereka betul-betul sangat terpuruk lah. Oke lah, pemerintah juga sudah membantu, tetapi ya begitulah. Mungkin dalam hal administrasinya kurang itu bagus, sehingga ada beberapa teman-teman yang betul-betul nggak mendapatkan bantuan. Ya. Ini gue nongkrong di sini. Bang. Ini kawan gue nih, kawan gue tukang kopi. Mereka pun juga sering mengeluh ke gue, gitu. Cerita, sharing mengenai kehidupan mereka, dari tukang kopi, tukang somai, tukang toprak, dan juga gembel-gembel pun juga kadang-kadang gue ajak ngobrol gitu loh, sebagai pengisi waktu pada saat menunggu orderan. Dan mengenai komunitas, betul, di komunitas ojek online itu betul-betul mereka sangat kuat ya, sangat kuat dalam hal kebersamaannya. Mereka sangat kompak. Jika ada salah satu keluarga atau teman mereka sakit, itu komunitas akan bergerak sendiri. Mereka patungan dan juga mengajak teman untuk memberikan ya sedikit sumbangan lah. Bahkan ada juga yang memberikan sumbangan 2.000 itu itu pun juga kita terima. 2.000 dalam kehidupan ojek online adalah sebuah nilai yang sangat-sangat besar. Bukan 20.000 atau 50.000, tapi cukup hanya dengan 2.000 saja. Itu mereka sangat-sangat mengharapkan gitu ya. Itu yang gue tahu setelah gue terjun ke dunia ojek online. Terus apa lagi ya Bud ya? Kalau penerimaan, oke lah. Awalnya penerimaan anakku juga mikir, bapak kok jadi ojek online sih? Tapi ya gue kasih pengertian bahwa pekerjaan apapun bila dilakukan dengan secara jujur, dapat loh. dapat bahwa kalau semua pekerjaan kalau dijalankan dengan kejujuran itu adalah sebuah kebanggaan diri. Makanya akhirnya lambat laun anak gue ngerti bahwa
profesi ojek online itu bukan sebuah hal yang rendah. Dan kebetulan gue terjun langsung. Dan kebetulan gue punya teman-teman yang betul-betul menghargai apa yang akan dia kerjakan. Intinya, mereka kadang-kadang pun tidak makan. Mereka mengirit makan hanya untuk agar bisa membawa uang yang lebih kepada keluarganya. Itu yang gue alami. Kadang-kadang gue juga minimalkan makan di luar agar gue bisa pulang membawa uang yang agak lebih. Itu teman-teman ojek online pun begitu. Ini bukan hal yang akan gue bangga-banggain ya atau gue pamerin, tapi ini adalah realita kenyataan. Mungkin Bang Rizal, Sony sama Bu Dalita sudah paham tentang hal ini ya. Jadi kayaknya cukup aja, Bud, cerita dari gue. Kalau untuk sukanya itu yaitu dia tadi kebersamaan itu sama ojek online. Dan juga kadang-kadang sukanya tuh kalau mendapatkan customer yang baik. Artinya baik dalam arti kata bukan dalam hal materi ya. Yeah. Seorang ojek online tuh pasti akan senang kalau diajak ngobrol. Pada saat perjalanan diajak ngobrol, mereka pasti akan dihargai. Sebuah komunikasi yang baik antara customer dengan driver itu sangat-sangat driver hargai. Gitu aja, Bud. Thank you banget, Bud, atas kesempatan yang diberikan. Oke, balik ke host. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Om Wawan. Baik, kita sudah mendengar kisah dari teman-teman kita yang punya semangat yang tinggi, ya, semangat kerja keras beribadah untuk keluarga. Selanjutnya saya minta teman-teman silakan siapa yang mau bertanya atau memberikan pendapatnya atau komen, silakan dibebaskan. Siapa dulu? Tadi saya lihat di chatting ada Ninin ya. Ada Ninin, sebentar. Bisa Tante Ninin untuk nyalakan kameranya dan mic-nya bisa. Halo. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mukanya belum mandi. Ya, Budi. Ya, Budi, silakan. terima kasih banyak ya sudah mewadahi kegiatan yang positif. Aku salut. Pertama aku terima kasih ya buat penyelenggara. Terus buat buat para pejuang Wawan. buat para pejuang nafkah ya. Aku salut banget. Aku bangga banget. Karena nggak semua orang punya semangat dan sifat berjuang yang kayak gitu. Ada orang di kantoran baru sebentar udah ngeluh, ngomong sana ngomong sini. Kalau Wawan, Rizal, Sony, Lita, aku salut banget. Nggak usah banyak ngomong, langsung kerja. Itu udah jadi contoh banget buat kita. Kalau aku tuh terus terang ngiri ya, karena aku tuh nggak bisa naik motor. Aku bener aku tuh pengen banget. Suatu saat aku pengen deh nganterin orang, kan kalau ibu-ibu senangnya dianterin sama ibu-ibu. Mau gitu, aku mau itu. Cuma aku nggak bisa naik motor. Nggak bisa bawa motor, takut. Ya, Emily. Ya gitu Budi. Jadi buat aku salut banget sama mereka berempat. Tadi pas Lita ngomong aku pengen nangis ya. Dia gila, hebat banget perjuangan hidupnya. Sampai anak-anaknya nggak mau gitu. Sebenarnya pokoknya kita semangat aja, nggak usah terpengaruh sama orang, event itu anak kita sendiri. Kita semangat aja terus, dari diri kita aja gitu semangatnya. Insya Allah kita akan dapat rezeki yang dari tempat yang nggak terduga-duga. Jangan lupa jaga kesehatan, ibadah kan. Di jalan ada masjid, ada tempat ibadah. Jangan lupa itu. Pokoknya aku doain selalu buat kita semua, terutama buat kalian berempat. Aku salut banget, bener-bener kagum, salut. Daripada maaf ya pejabat-pejabat korupsi, aku sama sekali nggak salut. Aku salut sama kalian berempat. Makasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Ninin.
Di chatting ada juga pendapat dari Maladi. Ya, silakan Om Aji langsung bisa disampaikan Om Aji. Om Aji ada di sebelah mana nih? Kalau Ya, silakan Om Aji. secara duniawi harusnya terjadi karena tidak sedikit yang ojol, taksol itu ya, itu juga mungkin melupakan kaidah-kaidah berkendaraan dengan selamat. Terkait dengan bagaimana kita harus selamat itu pesan secara pribadi tetap melakukan dengan apa yang dilakukan dan diupayakan, tapi tetap menjalankan itu sesuai kaidah-kaidah bagaimana menjaga keselamatan. Itu aja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Om Aji. Oke. Selanjutnya baca chat dulu ya. Oke, buat Meliana Mansur, silakan. Tante Meli mau memberikan komen. Komen apa ya? Hebat deh teman-teman. Dan yang paling ngangenin di pandemi itu nggak bisa jalan-jalan. Kalau dulu kan bisa ke Jakarta naik bis terus nyambung Gojek gitu. Tuh kangen banget tuh suasana kayak gitu ya. Apalagi dari dulu minta gojekin dari Wawan tuh nggak bisa mulu ya Wan ya. Wance mana Wance? Sama tetangga dekat tuh. Gimana Meli, sehat kan? Habis itu? Alhamdulillah Wan. Oke, dilanjut. Ya udah gitu aja Bud. Pokoknya salut sama teman-teman. Wawan juga, Ahmad Rizal dan lain-lain, Lita dan Sony. Ya. Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah, makasih Mel. Iya. Baik, terima kasih Tante Meli. Selanjutnya Om Ari Darmana, silakan Om. Tetap semangat rekan-rekan pejuang nafkah, teman-teman gue yang hebat. Ingetin doang, kalau mau berangkat jangan cuma pikirannya niatnya cuma mau ngojek, tapi niat ibadah bro, semuanya biar itu menjadi pahala ibadah untuk mencari nafkah diri sendiri, untuk keluarga dan anak-anak semua, sehingga pekerjaannya menjadi nilai ibadah. Sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan menjadi barokah. Yang penting halal dan barokah. Amin. Terima kasih. Amin. Thank you Ri. Amin. Terima kasih Kang Ari. Oke, baik. Habis Kang Ari, langsung ke Mona. Silakan Mona. Oh, ada Jenny sebentar. Di atas Mona ada Jenny. Jenny, silakan Jen. Nah. Ya, silakan. Ya, terima kasih Tante Budi. Sama-sama. Salam buat semua, apa kabar? Salam sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Salam dari Bandar Lampung. Salam sama gudeg Jen. Bandar Lampung kok gudeg sih? Oke. Gue cuma gini. Gue salut semua ya sama Tante Lita, Om Sony, Om Wawan, sama Om Rizal ya. Salut semua deh. Dan salut semua sama tukang ojol-ojol. Sekarang ini temen gue lebih banyak malah dari ojol. Tiap hari ada tukang ojol yang ke rumah gue sekarang. Ya karena gue sekarang ada usaha itu tadi yang Meli bilang, gudeg. Di Bandar Lampung tuh karena nggak ada tukang jual gudeg enak, akhirnya gue yang jualan deh. Bilang gitu. Ya sejak pandemi, karena gue pikir biar gue nggak bete, ya gue aja deh, gue punya usaha apa ya. Nah itu tadi sejak pandemi
gue masuk bulan apa ya, udah hampir setahun inilah gitu. Gitu. Gue selalu nasihat, gue bukannya so tahu, gue selalu nasihatin sama mas-mas sama mbak-mbak ojol tuh hati-hati, terutama di pandemi sekarang ini ya. Jadi mereka jangan lengah lah, walaupun mereka sedang berjuang untuk cari nafkah, tapi tetap jaga protokol itu. Yang selalu gue sampaikan ke mereka gitu loh. Ya itu aja sih. Mungkin ya, terus terang aja gue emang nggak jarang yang namanya pakai ojol tuh jarang banget gitu. Emang gue apa ya kurang suka sih, gue bukan kurang suka ya apa agak ngeri-ngeri kalau naik motor gitu. Kayak gitu. Ya udah itu ya. Jadi cuman pesan gue cuman itu ya. Teman-teman yang di sini yang ojol tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, and stay happy tentunya. Terima kasih Tante Putri. Ya, terima kasih Tante Jenny. Selanjutnya, nah ini temen gue nih, sahabat gue, Mona. Silakan Mona. Padahal gue cuma ngechat aja. Intinya gini, hidup kita itu kan adalah sudah digariskan masing-masing. Hidup kita itu adalah ibadah, ya nggak sih? Ibadah itu menurut gue bukannya kelihatan, tapi apa yang bisa kita berikan. Hidup kita itu adalah ibadah. Dan gue salut dengan lo semua berempat khususnya ya, karena kita semua juga adalah pejuang kehidupan. Tapi khususnya untuk kalian berempat, yang dalam masa sekarang kita tahu bahwa hampir semua terdampak, dan terutama kalian. Dan gue itu adalah fansnya Gojek, karena gue udah berapa tahun kemana-mana gue naik Gojek. Kenapa? Karena satu, gue bisa cepet sampai ke tempat tujuan. Kedua, kadang-kadang gue suka ngakalin si pengemudi Gojek ya, kalau gue mau buru-buru, gue bilang, Pak, lo kalau gue tahu dia bawa motornya safe, pasti gue bilang, Pak, saya mesti ngejar waktu jam sekian, mesti sampai kemana. Misalkan gue kerjanya kan di daerah Jakarta Barat, gue mesti ke Jakarta Timur tuh daerah Duren Sawit. Waktunya kan gue tau pasti akan macet, jadi gue bilang, Pak, saya mesti sampai ke sana jam sekian karena harus bla bla bla. Dan dia tuh yang mencari jalan sampai gue sampainya tuh on time. Jadi gue salut dengan mereka, dengan terutama teman-teman gue ini juga, karena gue tahu itu pasti berat. Apalagi seperti tadi sampaikan teman-teman, Gojek beberapa tahun yang lalu dan sekarang itu penghasilannya sangat jauh berbeda. Karena itu gue juga sering ngobrol sama para pengemudi Gojek dan saling menginspirasi, karena dari kalian, dari mereka pun gue belajar banyak hal tentang hidup. Bahwa ya lo bersyukur bahwa ketika mereka jalan, ketika mereka bawa motor, mereka tahu bahwa ada keluarga ditinggalkan yang harus mereka dukung, gitu loh, dukung. Dan mereka harus bawa, mereka harus jaga supaya semuanya baik. Jadi banyak hal memang yang kita pelajari dari para pengemudi Gojek, terutama teman-teman ya. Yang 4 orang ini sedikit banyak ketika dari zaman SMA ya, ketika gue melihat wajah-wajah kalian, wah gue mah tahu banget nih teman-teman gue gitu kan. Tetapi itulah salutnya, makanya gue bilang kalian tuh keren-keren banget, karena nggak semua orang bisa seperti kalian. Dan semua orang yang mungkin saya nggak tahu, dalam pandemi ini kan pasti setiap orang ada ketakutan ketika harus berdempetan dengan orang lain, ya nggak? Jadi sekarang gue penggemar Gojek, tapi sampai sekarang gue masih belum berani naik Gojek. Kenapa? Karena ada beberapa hal. Dan gue salut dengan kalian. Itu juga sama seperti Jenny, gue juga bilang pasti ke pengemudi Gojek. Sekarang gue pakai Gojek itu kebanyakan untuk kirim beli-beli makanan dan sebagainya, atau gosen. Jadi gue bilang ya hati-hati, walaupun cari nafkah juga harus hati-hati. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Kalau memang nggak nyaman dengan orang itu ya, atau gimana gitu ya, tolong dijaga, karena situasi sekarang kita kan nggak tahu apa yang terjadi gitu kan. Memang dimungkinkan kan, gue tahu tuh kayaknya perusahaan Gojek, perusahaan online itu menyediakan pembatas antara penumpang dan pengemudi ya. Gue bilang kalau bisa dipakai, karena itu kan salah satu cara kita untuk membatasi tidak terlalu dekat dengan penumpang gitu loh. Jadi itu hal-hal yang menurut gue pribadi itu adalah sesuatu hal yang sangat membuat kita harus selalu bersyukur lah, melihat apapun yang terjadi kita bersyukur, terutama teman-teman berempat ini semua. Dan gue rasa kita juga gak harus malu dengan apapun profesi kita sepanjang itu halal, ya gak sih?
sepanjang itu kita tahu kita lakukan dengan benar, kan tidak ada sesuatu yang kita yakini. Itu adalah kita apabila mengambil hak yang bukan menjadi hak kita, itu menurut gue. Jadi sepanjang kita melakukan dengan benar, itu pasti akan dikasihkan jalan. Untuk Lita mungkin saya nggak tahu kondisi lo sebenarnya, gue nggak tahu kondisi lo sebenarnya, tapi nggak usah. Ketika kita berdoa untuk seseorang, terutama untuk anak-anak lo, gue yakin anak-anak lo mungkin ya, mungkin juga dia pasti harusnya melihat bahwa mereka harusnya bangga dengan ibunya, bahwa apa yang dilakukan ibu mereka itu adalah untuk mereka juga. Dan ketika mereka berhasil, yang pertama harus lihat adalah orang tua mereka, dalam hal ini adalah ibu dan bapaknya. Jadi menurut gue tetap aja semangat. Gue yakin juga keluarga lo pasti akan mendukung. Sekeras-kerasnya batu karang, dia pasti akan hancur juga, terkikis ketika ada iringan doa yang tulus di situ. Karena gue yakin dalam setiap orang pasti ada rasa bangga apa yang dilakukan oleh keluarga terdekatnya, terutama ibu atau ayahnya. Terus untuk yang lain, teman-teman gue yang lain, Sony maaf nih Son, gue tadi tanya sama Budi, Son, ini Sony yang di itu nggak sih, Sony yang di Penataran? Terus kata Budi bukan nih, Sony IPS 5 ya. Terus pas gue liat mukanya lo, gue bilang, kayaknya Sony Cina, iya nggak sih Son? Dulu dipanggilnya Sony Cina nggak sih Son? Iya kan? Terus gue bilang, iya Bud, gue inget banget nih, pokoknya dulu kalau nggak salah kacamataan, rambutnya lurus, agak-agak gondrong kayak rambut lo sekarang. Tapi sekarang badannya lebih gede aja, lebih makmur lo kayaknya lo. Ya. Jadi itulah hidup, bahwa segala sesuatu kalau kita jalankan dengan bersyukur, apapun itu juga akan berjalan dengan baik. Dan gak usah, selama kita menjalankan dengan tulus, pasti ada orang lain yang mendukung dan mensupport dan bangga dengan kita, walaupun tidak diucapkan, walaupun bentuk sayangnya itu beda gitu. Tapi intinya pasti dalam hati kecil mereka tuh ada satu kebanggaan, terutama untuk keluarga ya, untuk apa yang dilakukan oleh orang terdekatnya, ayah ibunya atau orang terdekatnya yang dilakukan untuk mendukung keluarga mereka. Itu aja sih, gue salut sama lo pada semua berempat. God bless you all, keep strong, stay safe, and selalu bahagia. Bahagia itu penting. Kalau kita nggak bahagia, apapun yang kita dapat pasti akan mental. Tapi kalau kita bahagia, segala sesuatu pasti akan lebih baik. Ya, itu aja. Thank you. Okay. Thank you Mona. Thank you Mona. Thank you Mona. Oke, baik. Saya masih mau minta, sebetulnya waktu sudah habis, tapi tadi kan kita mulainya agak maju ya. Jadi saya minta waktu lagi untuk kita tetap stay di sini. Saya kepikiran gini, ini mereka jadi berhenti nih gara-gara ikut ini nih, ngobar Altu 85 ya. Sorry banget. Jadi jadi bikin manteng di sini ya. Oke, buat teman-teman sekali ya Wan. Buat teman-teman yang baik hati, yang mau bantuin ngisiin pulsa, silakan langsung aja isi pulsanya ya. Silakan cari nomornya di WA grup Altu 85. 4 orang ini silakan cari. Oke. Sambil mencari nomornya, saya mau minta pendapat dari Om Mawardi dan bersiap-siap Umonti ya. Silakan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dikasih info hari ini. Sebelumnya saya mau bilang bangga, salut, apresiasi buat teman-teman yang di usaha di bidang ojek online. Jadi nggak semua orang punya semangat seperti kalian, nggak semua orang punya mental seperti kalian. Hanya orang-orang terpilih, artinya hanya orang tertentu. Saya pun sendiri belum tentu kali ya. Dengan belajar banyak dari kalian, banyak saya pelajari, banyak yang saya dapat pelajaran dari inspirasi buat perjuangan, bahwa itu harus berjuang. Kita tadi ya, banyak sekali ujian yang dapat. Kalau ujian itu akan menjadi suatu kebaikan, suatu anak amal, dan menjadi suatu ladang pahala nanti ke depannya. Kalau didasari dengan siang. Jadi untuk Mbak Lita, saya sih masih catatan sedikit mengenai kekeluargaan. Kita 85 juga sudah keluarga sebagai saudara. Jadi
Kalau ada yang ingin silakan teman-teman, atau ada yang ingin dibicarakan bisa dibicarakan dengan teman-teman atau apa namanya, kita sudah punya wadah itu ada KKS ya. Jadi kalau ada dibicarakan kita welcome, terutama teman-teman di KKS ya. Jadi jangan berkecil hati untuk Mbak Lita ya. Silakan terus berkomunikasi sama kita, nggak usah suka, nggak usah minta, kita sangat senang. Minder, nggak usah malu, kami akan melihat kami. Lalu untuk Bung Sony, tadi Bung Sony bilang salam sapu aspal, jangan-jangan nanti aspal pakai enggak, menurut saya enggak ya, kalau kerja itu buat saya jihad, jadi jangan khawatir Bung Sony, kerja itu jihad, jihad ya insya Allah jadi jahit ya, kalau dari Islam jadi jahit. Insya Allah surga itu nanti kalaupun terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi di apa di jalan. Dia juga selalu semangat ya, langsung berubah apa mau ambil keputusan. Dan juga Bung Wawan, salut banget nanti kerja di kantor, sungkannya bersikap. Sikap ini yang perlu jadi teladan ya buat kita yang belum, atau mungkin mudah-mudahan jangan sampai kejadian, jadi teladan bahwa hidup ini nggak perlu banyak mengeluh. Oh itu harus diperjuangkan sampai ajal menjemput gitu. Jadi nafkah itu hal yang wajib, hal yang juga harus dijalankan selagi kita masih sehat, selagi kita masih ada umur ya kan, nafkah itu tetap dijalankan, tapi tetap jaga kesehatan. Jadi kalau udah kira-kira nggak mampu ya jangan dipaksa juga, jangan ngoyo. Kalau udah bilang jangan ngoyo. Jadi kalau udah kira-kira badan nggak enak ya udah boleh stop, istirahat dulu, nanti kalau udah kuat lagi ya mulai lagi semampunya lah, karena usia kita udah 55 ini kan mesti tahu ya mesti lihat badan lah. Ya, jadi sekali lagi saya bangga banget. Pesan saya satu, dijalaninlah apa yang ada, jalanin, tetap dinyati dengan hati yang jujur, tulus dan ikhlas. Jangan hidup ini tulus dan ikhlas, bahwa perjuangan itu sampai akhir hayat kita. Ya. Oke, itu aja Mbak Budi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Om Bel. Thank you Bel. Terima kasih Om Mawardi. Ya, selanjutnya Om Monty. Silakan Om Monty. Makasih kesempatan. Ya, silakan. Kedengeran nggak? Kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Budi ya terkantor. Bu Lita, Wawan, Sony Cina, bener Mon, itu suka panggilnya Sony Cina, begitu ya. Ya, jadi ini gue dari awal, dari mulai di kesini ini banyak pelajaran yang gue dapat, apalagi sekarang ini satu hal yang sangat-sangat manfaat buat gue. Jadi apa yang terpikir oleh gue ternyata, oh iya emang benar, jangan hanya gue bisa ngucap, bilang orang sabar, bilang apa-apa, tapi realitanya kadang-kadang bingung juga, ya kan? Karena kita merasakannya berbeda untuk hal ini. Nah untuk rekan-rekan semuanya, kalau sekarang akhirnya gue berpikir, ini kayaknya semuanya sama ini. Kita punya masalah ini sama, karena dasar ukurannya adalah sebatas kemampuan. Tidak mungkin kita diuji lebih. Tidak ada yang diuji lebih. Ini pengakuan yang gue alamin sendiri. Sebatas kemampuan, kayak rekan-rekan semua ini emang jalannya seperti ini, dan ini bukan satu hal yang katakan cari nafkah. Tadi ada yang bilang bekerja itu ibadah, ya sudah kita lakukan secara ibadah. Tadi ada yang bilang ikhlas, betul, kita ikhlas, kita jalanin. Apapun yang datang itu adalah satu ilmu yang bermanfaat. Yang mana kita konter balik, jangan ilmu yang bermanfaat, tapi kita ikutin alurnya, itu jadinya jadi kesedihan. Gitu. Tapi kalau kita konter balik, kenapa ya gue begini dikasih sama Allah gitu? Ini pasti ada yang bermanfaat, karena tidak pernah dikasih kita yang tidak bermanfaat. Selalu bermanfaat, tapi penerimaannya yang kita ukur dengan nafsu. Itu yang menjadi kita agak goyang, gundah. Gitu. Tapi apapun juga, pahala Anda itu jauh lebih besar. Karena Anda membawa orang dengan punya kebutuhan. Mungkin kayak Mona tadi, dia ada janji sama orang, ya kan?
Anda sebagai orang-orang yang di transportasi membantu untuk meluruskan niat dia menjadi ibadah. Ada orang yang sakit mengunjungin, Anda yang bantu semua. Jadi betul, pekerjaan itu adalah ibadah. Bukan pekerjaan kita cari duit, tidak perlu kita cari duit. Itu akan datang. Selama kita niatnya untuk ibadah. Secara bahasa saya ya, maaf, bukan katakan ini suatu hal begini, tidak. Tapi Anda saya dijadikan seperti ini, sudah ada semuanya jalan-jalannya. Jadi semuanya yang rekan-rekan ini sebagai di transportasi, dan Anda banyak pahalanya dibanding saya yang nongkrong di masjid. Kan Anda membantu orang. Tidak tahu orang itu punya susah apa. Anda bantu untuk ini, dan Anda membawa nyawa Anda untuk mengantar orang itu. Anda di depan, ada apa-apa Anda dulu yang kenal. Wah, ini sangat hebat, pahalanya gede. Mungkin setiap perputaran roda pahalanya jalan terus nih, dicatat sama malaikat hal-hal yang positif. Jadi insya Allah mudah-mudahan tadi rekan-rekan semua sudah kasih pendapat, maju terus, jalan terus ya. Dan juga apapun yang kita lakukan, terutama Anda juga, dan termasuk saya juga, yang kita lakukan sudah usia seperti ini, banyaklah beribadah, mempunyai amal ibadah, tidak hanya kanyaan duit, tapi cara pola pikir, nanti rekan-rekan yang membantu dari kayak model Haris, Om Gobel, ini semuanya bagus untuk hal ini. Nah mungkin kalau saya boleh usul nih, Budi, ya. Kemarin saya juga udah ngomong sama rekan juga, kenapa tidak buat satu buku aja yang dari pertama sampai akhir ini gitu. Nanti dijilid aja kehidupan tentang kehidupan gitu kan. Buat nih babnya Mona, babnya Upi, babnya Tuang Laskar-Laskar, terus babnya siapa gitu. Itu kan satu buku dan marketnya sudah jelas gitu. Anak 7 semua kan pengen baca. Banyak loh gue pikir ini ternyata ini dapat banyak nih dari ngobrol-ngobrolnya yang punya latar belakang. Termotivasi juga gue ya. Kayak tadi ya kan, bagaimana rasanya anak nggak ngakuin. Ini kita belum nggak kepikir di kepala gitu ya. Tapi Bunda Lita merasakan itu, waduh. Ini seperti ini rupanya kan untuk ininya gitu. Ini banyak sekali inspiring lah untuk ininya. Jadi kita nggak bilang kita yang baik, kita yang ini tentang ini, nggak ada yang ini. Ini semuanya ternyata masukannya banyak sekali saya dapat. Terutama pribadi saya dapat banyak masukan dari awal saya ikutin. Alhamdulillah nggak pernah absen lah. Ikut lihat, cakep rupanya ya. Belajar ini di bulan Ramadan, belajar apalagi pas sekarang. Ya saya rasa gitu aja. Ya. Jadi maaf lahir batin kalau ada kalimat yang kurang. Ya. Silakan. Ya, terima kasih Monty, terima kasih masukannya. Thank you Monty. Apa namanya? Thank you Monty. Yang 4 orang masih ada di sini ya, stay. Ya, oke. Baik, sekarang sebelum ditutup, saya mau minta apa sih kata-kata motivasi yang bikin kalian selalu semangat dalam bekerja. Dari cewek dulu kali ya, Bunda Lita, silakan. Ya Bunda, silakan Bunda Lita. Oke, terima kasih Budi. Ya. Untuk motivasi aku ini, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Aku tetap bekerja, berjuang, walaupun dengan usia saya seperti saya ini, tetap ya jangan lupa ya itu ya berdoa, dan saya tetap berdoa, tetap motivasi juga, kangen sama teman-teman, apalagi teman-teman Altu nih, pengen sekali kita ngumpul, terus kita pengen banget gitu. Mungkin nggak mungkin ya, karena dalam kondisi seperti kayak ini ya gitu. Ya dalam adanya zona ini ya, dalam ada Zoom ini ya bisa lihat teman-teman ya, aku senang juga kan. Motivasi aku gitu aja tetap. Oke. Baik, terima kasih Bunda Lita. Selanjutnya Om Tony, silakan Om. Ada kata-kata motivasi apa yang bisa bisa kita ingat untuk menginspirasi kita semua? Kedengeran nggak? Ya. Belum. Sekarang udah. Udah. Motivasi saya sebenarnya simpel, jalannya aja hari ini. Jangan lupa berdoa, keluarga tetap menunggu untuk hasil jeripah yang kita dapati.
harus kita syukuri, berapapun hasilnya harus kita nikmati. Janganlah kita terlalu menyalahkan Allah. Nasib kita memang sudah harus begini, ya udah terimain aja, memang itu garis yang sudah diturunkan. Dan saya juga berdoa mudah-mudahan hanya kita saja yang menjadi bekerja di atas roda, anak-anak kita jangan sampai. Karena saya tahu Allah itu sangat adil, jadi nggak ada istilahnya orang yang berpendapat bapaknya tukang ojek, anaknya pun jadi tukang ojek. Kita harus optimis, cukup kita saja yang bisa tetap kuliah dan sekolah. Terima kasih. Ya. Insya Allah ya, kita doakan sama-sama. Selanjutnya Umawan, silakan Umawan. Kata-kata motivasi apa yang bisa disampaikan ke kita semua untuk selalu mengingatkan kita atau menginspirasi kita semua. Wan, lo denger nggak? Lo yang ngomong. Gue ya. Sorry. Oke, apa ya? Motivasi. Ya. Setelah gue jalanin ya, sekitar 3 tahunan ini gue ngojek online dan juga menyelami kehidupan ojek online yang dikaitkan dengan lingkungan sekitar. Motivasi gue nggak begitu muluk-muluk amat ya. Intinya kita jangan malu. Kita jangan malu terhadap apa yang ada yang kita jalani sekarang. Intinya jangan malu dan selalu berpikiran kepada bahwa apa yang kita perbuat itu adalah untuk keluarga kita. Apa yang kita berikan kepada keluarga kita adalah sesuatu hal yang halal. Itu aja. Intinya jangan malu dan selalu memikirkan bahwa kita bekerja ini hanya untuk keluarga kita, istri kita, dan gitu aja, Bud. Ya. Thank you, Bud. Oke, terima kasih Bu Wawan. Lanjut Om Rizal. Ini nggak dengar juga Ya. kayaknya nih. Ya. Ya, silakan. Ya, motivasi saya adalah mencari nafkah adalah suatu jihad untuk keluarga, mensyukuri nikmat, berjuang, dan tak lupa berdoa. Selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Lita, Wawan, Tony, dan Rizal di kesempatan kali ini. Ini tadi pesan dari Mona apa nih, Mon? Aku coba bacain ya, Mon. Kalau selesai suruh ini baca aja. Baca langsung aja chat. Oke, hati-hati ya, katanya jangan sampai ngantuk, semangat, sehat, bahagia, dan berkah. Oke, kesimpulannya adalah kita semua belajar dari teman kita ini. Bud, satu lagi, Bud. Ya, siapa itu yang ngomong? Tony. Satu lagi, Bud. Oh iya, Cara iya. mengobati. Sekali lagi saya pesankan untuk teman-teman khususnya ojol. Ya. Bagaimana cara kasih ngantuk? Saya punya caranya. Apa tuh? Jadi kalau kebetulan kita mengendarai kendaraan motor, biasanya kalau jalan lurus itu ngantuk, apalagi usia-usia seperti kita gini kan. Iya. Itu pasti ngantuk. Bagaimana caranya? Kita nyanyi. Kayak gitu. Saya coba sambil nyanyi. Bener, asli saya sambil nyanyi, ngantuknya hilang. Ya, gitu aja pesan dari saya. Oh gitu. Terima kasih. Oke, thank you. Kalau Mona bilang obat ngantuk tidur, ya nggak Mon? Obat ngantuk tandanya badan kita capek. Jadi harus minggir sebentar. Karena gue kadang gitu juga sama pengemudi ojol. Gue tau mereka kan agak mulai ngantuk. Sorry ya, gue selalu bilang gini, Pak, kalau sampai rumah saya atau kalau Bapak ngantuk, kita minggir dulu nggak apa-apa. Gue bilang gitu. Bapak istirahat dulu, baru kita jalan. Atau kalau Bapak sampai di dekat di rumah saya,
Bapak istirahat aja dulu, nggak usah dipaksa. Itu pesan gue selalu ke mereka. Ya, oke, baik. Kesimpulannya adalah sekarang bukan waktunya lagi untuk mengeluh, apalagi menyerah, kayak gitu. Jadi bekerja keras, lakukan yang terbaik, percaya pada Allah, pada Tuhan, bahwa semua pasti Allah berikan yang terbaik buat kita semua, ya. Amin. Terus tadi benar yang tadi Bunda Lita bilang, jangan pernah lupakan teman ya, komunitas ya. Mungkin Bunda sudah mendapatkan manfaat dari selalu berteman ya. Oke. Struggle that you do today in the single way to build you better future. Jadi perjuangan yang teman-teman kita lakukan ini merupakan jalan yang untuk mencari yang lebih baik besok hari. Oke, buat teman-teman, buat Bunda Lita, buat Rizal, buat Wawan, buat Tony, niatkan untuk bekerja sebagai ibadah, sehat selalu dalam lindungan Allah. Jaga prokes ya, hati-hati berkendara dan terus berdoa. Amin. Oke. Amin. Thank you. Terima kasih banyak telah hadir di Ngobar Altu 85. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang mau ngisiin pulsa teman kita ini, silahkan, nomornya ada di WA Group Altu 85 ya. Terima kasih. Buat teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya di hari ini Ngobar Altu 85. Semoga memberikan inspiring yang saya kutip lagi tadi dari Kumawardi, Spirit of the Struggle. Baik, kita ketemu lagi di Ngobar Altu 85. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin.